Saya Hilbram Dunar, saya ucapkan terima kasih Anda terus menyaksikan MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Terpaksa kaya itu adalah topik kita di kesempatan kali ini. Terpaksa kaya, berarti kita menargetkan diri kita, ada target untuk menjadi kaya. Oke. Prosesnya yang sebaik-baiknya seperti apa Pak, untuk menuju pribadi yang terpaksa kaya? Super. Kalau Anda mau pergi ke Surabaya. Prosesnya ini disebut perjalanan. Oke. Berapa sering Anda memikirkan tujuannya? Targetnya. Berapa sering Anda memikirkan Surabaya? Kalau Anda mau pergi ke Surabaya. Sangat sering. Jadi Surabaya. Yang benar aja. Satu kali. Aku mau ke Surabaya, selesai. Setelah itu apa yang dilakukan? Prosesnya. Kita itu terlalu lama bicara kaya. Kaya. Ayo. Doanya selalu uang. Tapi kalau nulis status, aku benci wanita matre. Jadi dia tuh bilang, kalian wanita jangan matre, lihat penderitaanku. Nah. Jadi yuk, target itu sekali saja diungkapkan, aku ingin kaya. Oke, lebih penting mana? Kaya akhirat atau kaya dunia? Mana? Dua-duanya, yang punya cerita itu saya. Satu, yang penting kaya akhirat atau kaya dunia? Siapa yang bilang akhirat? Ragu-ragu ya? Padahal selama ini di status-status kan lebih penting kaya akhirat daripada kaya dunia, begitu toh? Oke, siapa yang ingin kaya dunia? Ragu-ragu sekali ya? Katanya, kalau Anda mau mengenalkan keyakinan baru, Anda harus menggoyahkan keyakinan orang itu. Sekarang saya tanya ini, lalu Anda simpulkan sendiri. Apakah ada orang bisa membangun kekayaan akhirat tanpa menjadi orang kaya di dunia? Dia bilang, bisa, orang miskin bisa masuk. Hei, saya bicara kaya, bukan miskin. Kaya itu kan mulai dari sekarang bukan hanya uang. Iya toh? Mengambil duri di jalanan saja sudah sebab kekayaan. Sekarang beritahu saya, bisakah kita memburukkan kehidupan dunia lalu jadi orang yang pantas bagi surga? Nah, jadi kalau begitu, kita harus kaya di mana dulu? Ya, setuju? Good, berarti syarat bagi kekayaan akhirat adalah kalau Anda katakan, lebih baik aku kaya hati daripada kaya harta. Pernah dengar nggak? Orang ini kaya atau miskin? Miskin. Iya toh? So, kalau begitu jangan pernah berceramah tentang sesuatu yang menunjukkan kelemahan diri, itu kelemahan. Tuhanku, izinkan aku membangun keindahan akhiratku melalui keindahan duniaku. Perbaikilah rezekiku di dunia karena engkau ingin aku berderma. Nah, aku ini berderma pakai apa? Iya, kan seperti begitu. Aku ini miskin. Disuruh berderma pakai apa? Gitu kan? Pakai tenaga. Lu aku ini lemes, kelaparan. Iya. So, kalau begitu yuk menjadi seindah-indahnya pribadi di dunia. Supaya kita mendapatkan tiket masuk surga karena kita menjadi hadiah bagi kebahagiaan sesama. Amin. Itu. Langsung saya berikan kesempatan untuk Anda bertanya, sahabat super. Silakan angkat tangan Anda. Saya persilakan, Ibu. Ya, kesempatan yang super Pak Mario. Oh, iya sih Bu, silakan. Dengan tema terpaksa kaya, tidak sedikit mungkin orang yang terlahir sudah kaya. Mungkin karena orang tuanya yang kaya raya, dengan kondisi tersebut kan terpaksa kaya untuk seseorang tersebut. Yang ingin saya tanyakan,
biasanya dengan mereka yang terkondisi kaya, motivasi untuk mental juangnya itu lemah atau tidak terlalu kuat. Yang ingin saya tanyakan bagaimana kita memotivasi mereka yang semangat juangnya tidak kuat dengan kondisi yang terpaksa kaya. Salam super Pak Mario. Salam super, Salam super, Ibu. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, izinkan saya membaca salah satu posting di Facebook kita. Ini untuk orang-orang yang tidak mensyukuri yang sudah dimilikinya, yang salah mengerti konsep rezeki. Pertanyaannya nih, apakah tidak jadi kecelakaan itu rezeki? Karena kalau kecelakaan Anda harus mengeluarkan uang. Ya, karena tidak mengeluarkan uang kan sama dengan dapat uang. Oh, super sekali. Apakah tidak jadi kehilangan handphone itu rezeki? Tidak jadi kehilangan tapi dipinjam tidak dikembalikan. Sama aja. Nah, apakah rumahmu tidak jadi kebakaran itu rezeki? Ada yang tanya, bagaimana caranya saya tahu tidak jadi kebakaran? Jawabannya, sudah kebakaran enggak? Belum, nah itu enggak jadi. Iya toh? Iya. Loh, apa buktinya kalau kebakaran? Coba bakaran. Pertanyaan berikutnya nih untuk anak-anak muda yang suka ngebut, naik motor, begitu toh? Kecepatan tinggi yang lupa ibunya mengandung, hati-hati mendoakan bagi kelahiran yang sehat. Lalu dia ngebut miring, pakai sendal, sisir hijau keluar di sini. Begitu? Apakah matamu yang tidak jadi tertusuk kaca helm motormu yang pecah karena benturan? Apakah itu rezeki? Jadi kalau begitu rezeki itu bukan hanya yang kita dapat dalam bentuk uang. Tetapi kebaikan yang selama ini menjadi nikmat itu sudah rezeki. Itu sebabnya kalau orang masih mencari selain yang dari dimilikinya. Jadi yang dimilikinya, istri yang cantik, dilupakannya mencari istri-istri baru. Misalnya, dikasih masalah dalam kehidupan supaya mensyukuri istrinya. Perhatikan itu. Orang, anak muda, berapa banyak anak muda yang mengatakan gini, ada pekerjaan yang gajinya tinggi enggak ya? Ayo. Berarti yang dicarinya adalah yang akan membayarnya tinggi apapun kualitas dia. Untuk orang-orang seperti ini diberikan masalah supaya menghargai pekerjaannya. Jadi kalau begitu orang yang mensyukuri selesai, pendidikan Tuhan untuk mensyukuri selesai. Sehingga ditambahkan nikmat lain. Berarti orang-orang yang sudah mensyukuri ditambahkan. Nah, setiap jiwa itu sudah terlahir kaya. Kalau dilahirkan di keluarga kaya itu yang kaya bapaknya. Sekarang lebih mudah berhemat anak orang kaya atau anak orang miskin? Lebih mudah berhemat anak orang kaya atau anak orang miskin? Anak orang miskin. Mau boros apa lagi? Padahal formulanya hemat pangkal kaya. Berarti anak muda yang dilahirkan di keluarga miskin berbakat kaya. Anak muda yang dilahirkan di keluarga kaya, kalau orang tuanya tidak mendidiknya dengan benar, berbakat miskin. Hayo. Kalau begitu, kembalilah ke fitrah. Fitrah kita itu kaya. Semakin kita mensyukuri diri sendiri, semakin kelihatan kekayaan yang sejati pada setiap diri kita. Itu. Mudah-mudahan jelas jawabannya Ibu. Terima kasih sudah bertanya. Nanti saya berikan kesempatan lagi pada Anda untuk bertanya. Tapi sekarang saya minta Anda untuk mengambil alat polling yang ada di tempat duduk Anda. Silahkan. Ambil alat pollingnya, lalu Anda tentukan satu pilihan dari 3 pilihan yang sudah disiapkan. Seperti apa pollingnya? Kita lihat sama-sama. Ini dia. Pribadi yang manakah yang akan terpaksa kaya? Yang A, yang sibuk mencari pasangan hidup yang kaya dan menjamin kesejahteraan masa depan. B, yang bekerja keras menjadikan diri, ide, dan produknya menguntungkan orang lain. Yang C, yang menunggu warisan kekayaan dari orang tua. A, B, atau C?
Silakan, Anda pilih satu sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kami lock jawabannya, kita berikan tepuk tangan untuk itu. Anda juga bisa menjawab di mtgwpol.com. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Jadikan dirinya bermanfaat bagi sesama, akan dikayakan oleh Tuhan. Kita itu tinggal nanti sudah dapat pasangan yang kaya, nantinya orang tuanya meninggal udah dapat kaya Pak, terpaksa kaya kan Pak?